Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. فلا زلنا إخوة الإيمان أعزكم الله في الكلام على جوانب من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في وشك نهاية المقدمة لهذا العلم المبارك، يعني السيرة النبوية، وتحدثنا فيما سبق عن حالات الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأننا في هذا اللقاء سندخل في الكلام على الحالات أو الحالة الدينية عند العرب قاطبة، وكذلك يعني الأمم حولها. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Alhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di penghujung muqaddimah dari pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. As-Sirah An-Nabawiyah. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas atau berbincang bersama tentang kondisi Jazirah Arab ya, secara khusus ya, ataupun umat-umat yang ada di sekitarnya dari aspek politik. Dari aspek politik, bagaimana gonjang-ganjing perebutan kekuasaan yang terjadi di Jazirah Arab itu sendiri dan juga di sekitarnya. Baik itu antara Romawi dan Persia, antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, mereka saling menunggu kesempatan untuk bisa menguasai wilayah yang lainnya. Kemudian ikhwatal iman a'azzakumullah, telah kita agendakan di pertemuan yang telah lalu bahwa pertemuan kita kali ini akan membahas bagian terakhir dari muqaddimah ya, terkait kondisi umat manusia, terkait As-Sirah Nabawiyah, dan itu membahas tentang kondisi umat manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kali ini pada aspek diniyah, agamanya, keagamaan mereka bagaimana kondisinya sebelum Islam datang dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwatal iman a'azzakumullah, dalam hal ini hal yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana kondisi umat manusia kala itu. Maka insyaallah tabarak wa taala dari sekian bacaan yang ada, kita akan berupaya untuk bisa meringkasnya. Baru kemudian biidznillah tabarak wa taala setelah itu kita masuk sedikit ya tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuklah kita pada pembahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah di awal pembahasan tersebut insyaallah. Ikhwatal iman a'azzakumullah, yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa kondisi bangsa Arab secara khusus di Jazirah Arab, kita sudah ketahui bersama bahwa Jazirah Arab yang dimasukkan adalah Syibhul Jazirah Al-Arabiyah, yang saat ini sebagian besarnya itu ya kita kenal dengan negara Saudi. Saat ini di sana ada Yaman, kemudian ada Oman, dan bagian Bahrain atau sekarang ada Uni Emirat sampai ke Kuwait. Itu Jazirah Arab, berbatasan dengan Persia dan berbatasan langsung dengan Romawi ke arah Syam. Itu Jazirah Arab. Bagaimana kondisinya? Syekh Mahdi Rizqullah
hafizahullah taala dalam kitabnya ini As-Sirah Nabawiyah fi Dhawi Al-Masadir Al-Asila menyebutkan al-halatu ad-diniyah 'inda al-Arab fil Jazirah al-Arabiyyah. Yaqul istamarrat Khuza'atu 'ala wilayati al-Ka'bah nahwan min 300 sana wa qila 500 sana wa kanu qauma su' fi wilayatihim wa dhalika li'annahu kana fi zamanihim وذلك لأنه كان في زمانهم أول عبادة الأوثان بالحجاز بسبب رئيسهم عمرو ibn Luhay al-Khuzai. Jadi ikhwatal iman a'azzakumullah, jelas bahwa kondisi Jazirah Arab yang memang kala itu masih di bawah kekuasaan Khuza'ah dan pemimpinnya waktu itu bernama Amr ibn Luhay al-Khuzai yang dikenal sebagai orang yang baik di kalangan Quraisy kala itu atau bangsa Arab secara luas. Dialah orang yang paling pertama mendatangkan atau menghidupkan kembali ibadah kepada berhala. Amr ibn Luhay al-Khuzai. Setelah sebelumnya bangsa Arab itu mereka menganut agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ibadah haji, umrah dan sebagainya itu masih ada. Namun kemudian datanglah Amr ibn Luhay al-Khuzai yang pergi ke Syam dan melihat orang-orang di sana menyembah berhala. Lalu ia pun tertarik dan menganggap baik hal tersebut. Dibawa pulanglah berhala itu ke Makkah dan diajaklah olehnya orang-orang Arab untuk beribadah kepada berhala. Ada pula yang menyebutkan bahwa kemudian Amr bin Luhay ini dia mendapatkan wangsit dari setan. Dalam mimpinya diperlihatkan lokasi terkuburnya 5 berhala kaum Nabi Nuh yang dalam bentuk Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Kemudian dia pergi menggali berhala-berhala tersebut dan dia temukan. Lalu dia bagi ke kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitarnya. Intinya ikhwatal iman a'azakumullah, kondisi bangsa Arab kala itu mereka menyembah berhala. Walaupun nanti kita akan lihat ada beberapa ataupun segelintir orang-orang Arab kala itu, ya, khususnya Quraisy yang mereka memegang teguh ajaran Taurat dan juga Injil, menjadi Nasrani. Yaqul alladhi zara asy-Syam wa wajada al-amaliqa bi Mu'ab min ard al-Balqa, yani makan bil Urdun al-an, ya'budun al-asnam wa qalu lahu innahum ya'budunaha li'annahum yastamtirunaha fatumtiruhum wa yastansirunaha fatansurahum fatalaba sanaman fa'atawhu sanam Hubal faja'a bihi Makkah wa nasabahu wa amara an-nas bi'ibadatihi wa ta'zimihi li'annahu kana sayyidan muta'an fihim. Jadi dikisahkan di sini ikhwatal iman a'azzakumullah bahwa Amr ibn Luhay al-Khuzai ini yang merupakan pemimpin Quraisy di Makkah kala itu, ia mengunjungi Syam, berkunjung ke Syam, ke satu lokasi yang disebut Mu'ab. Mu'ab dijelaskan di sini satu bagian atau wilayah dari Balqa, suatu tempat di daerah Yordania saat ini. Mereka didapati oleh Amr bin Luhay itu ya'budun al-asnam, beribadah kepada berhala. Dan orang-orang ini, mereka dari kalangan Amalik, berkata kepada Amr bin Luhay al-Khuzai bahwa alasan ataupun motivasi utama mereka beribadah kepada berhala itu adalah untuk apa? Memohon hujan, agar hujan turun.
memohon pertolongan agar pertolongan juga datang. Kata mereka, setiap kali mereka minta hujan kepada berhala-berhala ini, maka turunlah hujan. Setiap kali mereka minta pertolongan kepada berhala, maka datanglah pertolongan untuk apa? Untuk mereka. Maka tertariklah Amr bin Luhai ini dan minta kepada mereka untuk dibuatkan berhala baginya. Dibuatkanlah berhala tersebut, dan itulah berhala yang dikenal dengan nama Hubal. Nanti teman-teman akan dapatkan cerita tentang Hubal. Faja'a bihi Makkah, maka ia bawa berhala tersebut, Hubal tadi, ke Makkah dan mengajak ahli Makkah untuk beribadah kepada Hubal ini. Li'annahu kana sayyidan muta'an fihim. Ya, didukung oleh bahwa Amr bin Luhai seorang pemimpin yang ditaati, dikagumi kala itu oleh orang-orang atau penduduk Makkah. Qala wa 'indama bada'a banu Ismail yatafarraquna fil bilad akhadhu yahmiluna ma'ahum min hijaratil harami ta'ziman al haram. فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالبيت حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم وخلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه من دين إبراهيم وكثرت فيهم الأصنام فكان ود لبني كلب ابن وبرة بدومة الجندل وسواع لبني هذيل بمكان تسمى رهاط وعلى 3 ليال من مكة ويغوث لبني أنعم من طي ولأهل جرش من مذحج اليمن أو اليمنية وكان منصوبا بجرش ويعوق لبني خيوان الهمدانيين ونسر لقبيلة ذي الكلاع الحميرية. Kemudian ikhwatal iman a'azakumullah, mulailah keturunan Ismail ini secara khusus ataupun penduduk Makkah, mereka menyebar luas di seluruh negeri ataupun bangsa Arab kala itu. Akhadhu yahmiluna ma'ahum min hijaratil haram. Mereka pergi ke pelosok-pelosok Arab ataupun bangsa Arab kala itu, membawa bebatuan yang diambil dari Al-Haram, jadi dari Makkah. Sekarang masih ada ya. Berkunjung ke Baqi', diambil kerikilnya. Apalagi kalau sudah tahu itu makamnya siapa? Fulan dan fulan. Ya, dikantongi kemudian dibawa pulang. Ada, masih ada. Jadi ini ternyata dari dulu ada. Baik. Jadi ada nenek moyangnya. Baik. Dibawa batuan tersebut ya sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap Al-Haram Al-Makki. Fahaitsuma nazalu, sehingga setiap kali mereka singgah di satu tempat dalam perjalanan mereka atau dimanapun mereka tinggal, mereka sudah bawa batu itu. Setiap kali mereka singgah di satu tempat, mereka tawaf mengitari batu tersebut yang mereka bawa dari Makkah. Seperti mereka tawaf di Ka'bah. Kalau yang sekarang mungkin dipakai untuk apa? Alas sujud ya. Pakai alas sujud ya? Belakang. Iya, biasanya kadang-kadang dipakai untuk alat sujud, itu ada. Ya, makanya ada sebagian ahli fikih gitu ya, saya pernah menyimak itu. Menganggap makruh gitu. Menganggap makruh penggunaan sajadah yang kecil itu, yang tidak menempel dengan menenggak ke kaki ya. Walaupun itu satu ijtihad saja ya, bukan merupakan satu kemestian, bukan. Ya, ada yang memandang itu. Kenapa? Alasannya karena ada musyabah. Ada kemiripan dengan aktivitas mereka itu. Biasanya kan pakai itu. Allahu a'lam.
Nah, itu yang kita saksikan ya saat ini. Intinya ikhwatal iman azmu bahwa dahulu mereka apa? Lakukan itu, pernah lakukan itu. Hatta salakha dzalika bihim ila an kanu ya'buduna mastahsanu min al-hijarati wa a'jabihim. Jadi hal ini kemudian dianggap lumrah, kemudian dianggap baik, menjadi tradisi, membudaya, dan sulit untuk dilepaskan alias melekat dengan apa? Kehidupan mereka. Seolah itu adalah ajaran yang warisi secara temurun dan harus dipertahankan, dilestarikan. Hingga akhirnya setiap kali mereka melihat bebatuan yang bagus gitu ya, mereka ambil, mereka sembah, mereka agungkan, mereka kultuskan. Saat dalam perjalanan hidupnya menemukan bebatuan yang jauh lebih indah dari itu, lebih bagus dari itu, mereka ganti Tuhannya. Pakai yang lebih apa? Yang lebih bagus. Memang fitrahnya ada ya, bahwa seorang manusia itu tidak akan beribadah kepada sesuatu yang buruk, yang jelek, yang lemah, nggak akan gitu. Tidak akan. Itu fitrahnya manusia. Makanya awal pertama kali ini hanya mengaitkan saja, walaupun tidak ada mungkin ulama yang menyebutkan itu. Ini satu hikmah saja. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Kita lihat dalam surat Al-Muddathir, nanti kita akan bahas insyaallah, mungkin tidak dalam kitab ini, dari Ar-Rahiqul Makhtum, bahwa wahyu yang paling pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW itulah apa? Al-Muddathir atau Iqra. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Riwayatnya ada dua. Hadits Aisyah menyebutkan bahwa ayat yang pertama kali diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sahih hadisnya. Ada hadis yang lain, seingat saya itu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu wa sahabati ajmain, menyebutkan bahwa ayat yang paling pertama diturunkan kepada Rasul adalah ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Seolah apa? Ya, kontradiktif ya, berlawanan gitu, bertolak belakang. Gimana sih agama kamu ini? Gitu. Kalau dalam bahasa atau konteks apa? Mereka yang memusuhi Islam dan berupaya untuk meragukan kaum muslimin akan apa? Agama yakni Islam. Agama kamu ini gimana sih? Satu hadis yang sahih bilang apa? Katanya wahyu pertama adalah Iqra. Satu hadis yang sahih bilang apa? Ya ayyuhal muddatsir. Bagaimana sikap kita? Sekiranya kita dituding kemudian agama kamu agama yang baik. Nah, ini hal yang perlu kita dalami ikhwatal iman a'azzakum, bahwa para ulama telah menjelaskan hal semacam itu, sudah dijelaskan. Bagaimana meluruskan pemahaman kita terkait hadis-hadis ataupun ayat yang seolah terlihat oleh kita itu seolah dia kontra gitu, berbenturan gitu, tidak selaras gitu. Maka dalam hal ini ikhwatal iman a'azzakumullah, sekiranya nanti kita perdalam tentang usul fikih di antaranya, itu ada metode di dalam menyikapi setiap ayat dan hadis, atau ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis yang sahih yang terkesan berbenturan. Maka dalam hal ini para ulama berupaya untuk menempuh tahapan-tahapan tersebut. Yang diantara yang paling pertama para ulama tempuh adalah Al-jam'u. Al-jam'u. Dikolaborasikan. Digabungkan antara dua riwayat tersebut agar agar nyambung dan saling mendukung satu sama lain. Nah, walaupun itu bukan poin saya. Poin saya nanti dari pembahasan kita. Maka dalam hal ini para ulama ahli sirah menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah ayat, memang wahyu yang paling pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang paling pertama diturunkan. Itu sifatnya mutlak. Saat Rasulullah SAW ada di Gua Hira. Dan itu terjadi real, nyata. Bukan khayalan belaka.
bukan halusinasi, bukan mimpi, bukan. Seperti yang ditudingkan oleh orang-orang orientalis. Bahwa itu mimpi. Sampai wujud Rasul saja apa mereka bilang apa? Itu adalah apa? Sosok yang khayalan, fiktif. Enggak ada sosoknya, enggak ada. Tujuannya apa? Menjauhkan umat manusia dari Islam. Dirusak sumbernya. Sirah dirusak. Al-Quran dirusak. Hadis dirusak. Dibentur-benturkan. Ini yang mereka upayakan. Agar umat manusia, khususnya umat Islam, ragu akan agamanya. Baik. Nah, itu hadis tentang bahwa wahyu yang paling pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Itu benar. Terus bagaimana kita menyikapi riwayat yang lain menyebutkan bahwa Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, adalah wahyu yang pertama turun. Iya, yang paling pertama turun setelah fatratu inqita al-wahyi. Setelah masa ataupun periode terputusnya wahyu, maka turunlah wahyu yang pertama. Setelah itu apa? Ya ayyuhal muddatsir. Dikisahkan dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah SAW tengah berjalan, kemudian mendengar suara dari arah langit. Saat beliau tengadahkan pandangannya ke langit, terlihatlah sosok malaikat yang dahulu sebelumnya mendatangi beliau saat beliau di gua Hira. Takutlah beliau dan lari pulang ke rumah. Lalu memohon kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dengan ungkapan beliau, zammiluni, selimuti aku, selimuti, dathiruni. Maka beliau menutup tubuhnya dengan selimut karena ketakutan, fitrah manusia. Anak-anak kita begitu. Kita juga mungkin begitu. Saat takut ya, menghilangkan pandangan kita dari apa yang kita takutkan. Atau yang kita takuti. Nah, saat itulah kemudian Jibril menyampaikan wahyu yang pertama setelah fatrat inqita al-wahyi. Ada menyebutkan bahwa masanya itu ada 6 bulan. Ada riwayat Ibnu Abbas itu menyatakan bahwa itu 40 hari. Ada yang mengatakan hanya beberapa hari saja. Memang ada masa terputusnya wahyu itu, ada. Intinya ikhwatal iman na'azakumullah, kemudian turunlah ayat tersebut. Nah, ini yang menjadi poin kita. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuha al-muddatsir. Hai orang yang berselimut. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir. Bangun, bangkit. Fa'anzir. Sampaikan peringatan kepada umat manusia. Jadi kalau ayat yang pertama disebutkan Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, kemudian wahyu yang pertama di fase yang berikutnya, dia ayyuhal muddatsir, ini beliau diangkat sebagai sebagai rasul untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini poin kita. Yang paling pertama diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu yang pertama ini wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, Rabbmu, kabbirhu, agungkan dia. Ini poin yang sangat penting. Dan memang naluri manusia itu tidak akan takut, tidak akan mau beribadah, menundukkan dan merendahkan dirinya di hadapan sesuatu yang lemah, sesuatu yang kecil, sesuatu yang buruk, tidak mau. Tidak ada kan? Ada nggak di antara kita yang mau taat pada makhluk yang lemah? Yang kita sendiri sebenarnya bisa kuasai dia gitu dengan mudah gitu. Ada nggak? Kita sedang kumpul begini, yang satu badannya kekar, perkasa dan seterusnya gitu ya. Kemudian lewat anak kecil. Saat dia lewat, ketakutan orang. Kira-kira itu wajar tidak, Pak? Wajar tidak? Dia ketakutan. Saat anak ini bilang, ambilkan minum. Baik. Nah, wajar tidak, Pak? Ini siapa anak ini? Mungkin ada keanehan. Atau dia
takut dengan apa? Benda-benda semacam ini misalnya. Beribadah kepada benda-benda semacam ini. Ini hal yang sudah di luar fitrah, di luar apa istilahnya batas kewajaran manusia. Udah enggak wajar tuh kalau ada orang takut dengan apa? Benda-benda semacam itu. Baik, ikhwatal iman a'azakumullah, ini fitrah, naluri manusia. Jadi kalau kaitannya dengan tadi bahwa orang-orang atau manusia kala itu mereka mengkultuskan bebatuan, setiap dapatkan batu yang bagus mereka sembah, mereka kultuskan, dapat yang lebih bagus ganti pakai yang lebih bagus. Ini naluri manusia demikian ya. Kalau sekarang itu trennya itu mobil ya. Handphone. Tapi beda dengan ini konteksnya. Cuma maksudnya logika berpikirnya seperti itu, manusia. Ada yang baru, suka. Ada lagi yang lebih baru, suka lagi. Yang ini lebih canggih ya, ini lebih lengkap fitur dan sebagainya. Ini naluri manusia. Tapi yang dijadikan permainan di sini bukan handphone, bukan mobil, tapi sembahan. Bayangkan saja. Seberapa rusaknya kondisi bangsa atau umat manusia kala itu. Khususnya di sini diceritakan bangsa Arab. Wa khalafatil khulufu wa nasu ma kanu alaihi min dini Ibrahim. Maka kemudian terus berganti regenerasi. Hingga akhirnya mereka lupa agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lupa agama Nabi Ibrahim alaihissalam, wa kathurat fihimul asnam, dan banyak bermunculan berhala-berhala yang mereka sembah. Bahkan disebutkan boleh jadi di setiap rumah itu ada berhala mereka masing-masing. Bukan di setiap kaum, tapi di setiap rumah. Lebih daripada itu, di setiap individu mereka punya berhala sendiri. Ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita bahwa ada yang dia membuat berhala dari jadi kue gitu ya. Dari kue dibentuk, saat dia lapar dia makan. Allah a'lam. Yang jelas ikhwatal iman a'azakumullah, sampai sejauh itu ya, keyakinan umat manusia terkait Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ikhwatal iman a'azakumullah, fakana wad. Jadi 5 berhala kaumnya Nabi Nuh yang ditemukan itu ya oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Ya, wad. Fakana wad, ya, yang pertama adalah patungnya Wad ini, itu dipasrahkan kepada Bani Kalb Ibni Wabrah, yang mereka bertempat tinggal di Dumatul Jandal. Dumatul Jandal salah satu tempat yang ada kejadian besar di sana, ada perang Dumatul Jandal. Ya. Kemudian Suwa li Bani Hudzail, itu dipasrahkan disembah oleh Bani Hudzail di satu tempat bernama Ruhab. Kalau dari Makkah kala itu ada perlu kurun waktu 3 hari untuk bisa sampai ke sana. Ya, mungkin sekitar kalau jalan kaki kita 3 hari itu nyampe mana? 3 hari. Ada yang pernah coba? Sekarang sudah mobil semua ya. Mana ya? Cirebon mungkin ya? Pokoknya 3 hari lah. Baik. Waswa li Bani Hudzail bimakan tusamma Ruhat ala 3 layalin Makkah. Wa Yaghuth, adapun patung Yaghuth itu dipasrahkan kepada Bani An'um dari kabilah Tai, dan juga keluarganya Jursh ibn Madhij al-Yamaniyah. Jadi sudah ke arah Yaman. Wa kana mansuban bi Jursh. Wa Ya'uq, adapun Ya'uq ini dipasrahkan kepada Bani Khayawan al-Hamdaniyun atau al-Hamadaniyun. Adapun Nasr itu untuk kabilah Dzul Khula al-Himyariyah. Ini hanya informasi saya teman-teman. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq ya, dalam sirahnya. Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Ishaq. Baik. Wa hadhihi al-asnam hiya allati 'abadaha qaum Nuh wa haka khabaraha al-Qur'an al-Karim qailan wa qalu la tadharunna alihatakum
wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Ini memang yang dihikayatkan ya. Memang berhala-berhala ini memang benar ya, berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh yang Allah hikayatkan tentang mereka itu dalam surat Nuh ya, ayat yang ke-23 dan 24 tadi. Intinya ikhwatal iman a'azzakumullah itu kondisi bangsa Arab kala itu. Saya tidak bacakan seluruhnya seutuhnya. Intinya ikhwatal iman a'azzakumullah bahwa kemudian setelah itu ya di samping agama mereka yang menyembah berhala, kemudian masuk juga ajaran-ajaran lain seperti Yahudi, ya, Nasrani, bahkan Majusi, Zoroastriyah, Zoroaster, yang menyembah api itu juga apa? Masuk ya ke Jazirah Arab dan dianut oleh segelintir orang dari kalangan Arab. Termasuk nanti ada orang-orang yang mereka menganut agama Nasrani, di antaranya Waraqah ibn Naufal yang kita kenal sebelumnya, atau nanti insyaallah majelisnya beda. Waraqah ibn Naufal nanti kita akan berjumpa dengan nama ini insyaallah, yang membaca kitab-kitab Taurat dan juga Injil, bahkan dia menulis Taurat dan Injil dengan bahasa Ibrani dan dengan tulisan yang sangat baik. Sudah menjadi Nasrani. Ada. Ya, ada yang menganut agama Yahudi. Nanti kita akan jumpai juga ya, di antaranya Ka'ab al-Ashraf nanti di zaman Rasulullah SAW saat beliau tiba di Madinah, kita akan jumpai sosok ini. Ya, dia orang Arab tapi beragama apa? Yahudi dan seterusnya. Lalu di sisi lain ternyata memang masih ada di antara bangsa Arab yang mempertahankan agama Nabi Ibrahim. Di antaranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di sini disebutkan beberapa nama terkait apa? Orang-orang tersebut. Bahkan masuk dalam kategori ini Waraqah ibn Naufal, Qus ibn Sa'id al-Iyadi, Labid ibn Rabi'ah al-Amiri, ya, dan yang terakhir ada juga Zaid ibn Amr ibn Nufail yang disebutkan dalam kitab ini ikhwatal iman a'azzakumullah. Namun kita tidak bahas satu-satu ya. Intinya itulah kondisi bangsa Arab, dan ini yang disebut al-Hunafa. Mereka ini yang disebut apa? Al-Hunafa. Orang-orang yang masih apa? Lurus fitrahnya. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan masih banyak nama-nama di sini disebutkan, ya. Saya sebutkan satu saja. Ya, di sini ada Arbab ibn Ri'ab, kemudian ada seorang penyair bernama Suwaid ibn Amr al-Mustaliqi, As'ad Abu Karb al-Himyari, Waqi' ibn Salama ibn Zuhair al-Yadi, Umair ibn Haythab al-Juhani, Adi ibn Zaid al-Ibadi, yang kemudian dia menjadi Nasrani, wa Abu Qais Surrah ibn Abi Anas al-Bukhari, dan seterusnya banyak. Ini disebutkan nama-namanya yang memang tertera dalam sirah, dalam sejarah. Mereka mempertahankan agama Nabi Ibrahim alaihis salam. Tapi kehidupan sosialnya ini sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan bagaimana mereka melakukan interaksi terkait apa? Kekuasaan yang mereka miliki dan juga agama yang mereka anut ini tidak akan jauh berbeda. Nah, itu di Jazirah Arab. Ya, kita lompat untuk apa? Kehidupan sosialnya jelas rusak. Bisa dibayangkan teman-teman ya, orang-orang yang sudah terbiasa untuk beribadah kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, seperti apa fitrah mereka? Tabiatnya seperti apa? Sudah tidak bisa apa? Menggunakan akal sehatnya, tidak bisa. Akal itu di sini atau di sini? Tidak bisa menggunakan apa? Akal sehatnya gitu. Tidak bisa. Hati nuraninya sudah mati. Saat ada orang yang kemudian dia menyelisihi perbuatannya yang beribadah kepada selain Allah, bukannya dipikirkan, bukannya dicermati gitu ya informasi tersebut, kemudian dia bandingkan dengan apa yang dia anut, lalu dia cari mana yang paling benar, paling baik. Tapi apa yang terjadi? Brutal. Kita sudah saksikan itu, bahkan di zaman yang dikenal katanya zaman yang sudah apa? Modern saat ini.
ternyata apa? Kuno. Ya. Kuno itu zaman kuno ini. Kalau misalnya apa? Kita menganut apa yang kemudian digemakan oleh Barat ya, yang disebut sebagai apa? Modernisasi dan sebagainya. Itu kembali ke masa-masa apa? Jahiliyah sebenarnya. Mirip. Ingin membuat manusia itu tidak lagi menggunakan apa? Logikanya. Padahal mereka bilang kita harus apa? Gunakan akal sehat kita. Kita harus berpikir itu. Orang yang dikit-dikit dalil itu apa? Orang yang kopinya kurang apa? Kurang kental katanya. Ya, atau apa? Tidak mau menggunakan akal pikirannya. Dia tidak manfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan berupa akal dan pikiran tersebut. Ya, ada masalah, dalilnya apa? Dalilnya apa? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Itu orang-orang jumud itu. Orang-orang jumud. Ya. Ya, ayatnya bilang A, oh yang J A. Hadisnya bilang B, oh J B. Apakah itu sebuah aib? La, ya Syekh. Ya ikhwan, la. Justru itulah kemajuan gitu. Itulah kemajuan itu. Itu modernisasi namanya. Setiap kali kita mendapati suatu permasalahan, kita memiliki apa? Pendapat yang memiliki sumber yang otentik. Otentik. Tidak diragukan keasliannya, tidak diragukan keabsahannya. Itu apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis Rasulullah itu tidak mereka miliki. Coba siapa yang bisa buktikan bahwa mereka punya apa? Sumber ilmu pengetahuan, referensi yang seotentik Al-Quran dan sekomprehensif hadis. Ada enggak? Mereka punya tidak? Kapitalis? Punya enggak? Enggak punya. Kita muslim apa? Punya. Jadi lebih kaya mana ilmu pengetahuannya? Muslim. Yakin enggak? Harus yakin. Iya benar. Mereka tidak punya. Makanya kita terheran-heran gitu. Mungkin teman-teman juga akan terkaget gitu. Melihat ada sosok-sosok manusia yang dinilai ataupun dianggap cerdas saat dia menerima sebuah teori dari salah seorang ahli di bidang A, B, C, D, dan itu dia ambil dari misalnya artikel yang terindeks apa Pak Hendrik? Iya, jurnal ilmiah terindeks Scopus misalnya. Dia lebih apa? Terkesan tunduk gitu ya, ndak bisa mengganggu atau menggugat apa ataupun menyanggah teori tersebut sama sekali. Walaupun gelarnya di depannya apa? Prof. Tidak semua prof begitu, enggak. Cuma heran kalau ada yang seperti itu kemudian. Dan saat disampaikan bahwa dalam permasalahan ini Al-Quran menyebutkan A, hadis menyebutkan A. Oh, tar dulu. Ini kayaknya maksudnya begini. Terbayang? Kalau misalnya perkataan kita, pendapat kita kemudian diotak-atik oleh orang lain, gimana? Oh, mungkin ini maksudnya nih. Mungkin itu maksudnya. Itu adab bukan? Waduh, enggak beradab. Jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ucapan Sofwan Nizami ataupun individu-individu kita. Kalamullah saja apa? Dia komentari, dia otak-atik. Wadah, terjadi tidak hari ini? Waduh, di mana-mana, Pak. Banyak sekali. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Intinya ikhwatal iman a'azakumullah, semakin jauh manusia dari beribadah kepada Allah, maka semuanya akan semakin dia jauhi. Semuanya yang benar-benar. Termasuk Al-Quran akan dia jauhi. Pasti itu. Makanya ilmu yang paling penting, paling urgen untuk dipelajari adalah ilmu apa? Akidah, keyakinan. Tauhid. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah majelis salah seorang ulama itu dia selalu membahas tentang apa? Tauhid, syirik, tauhid, syirik, tauhid, syirik. Akhirnya murid-muridnya merasa bosan, jenuh. Hingga timbul ungkapan, "Syekh, kenapa kita bahas ini terus?" Gitu. Kan masih banyak permasalahan-permasalahan lain tentang apa? Fikih, tentang hadis, tentang apa? Muamalah, tentang faraid, tentang apa? Hal-hal lainnya, jihad dan seterusnya. Kok bahasnya tauhid mulu gitu. Tiap tahun kita ganti buku, ya bukunya itu aja gitu. Yang dibahas. Akhirnya dalam satu momen Syekh ini datang. Setelahnya, di pertemuan selanjutnya beliau datang. Dan dia sampaikan informasi bahwa di sana, tadi saya lewat itu, ada orang-orang yang menyembah berhala. Menyembelih hewan untuk berhala. Oh gitu sih, ada. Iya ada di sana. Sudah. Hari berikutnya beliau datang lagi, beliau cerita. Tetangga saya, orang alim, dia berzina. La ilaha illallah. Wah langsung apa? Langsung ribut, riuh. Ada alim ibadah kepada apa? Ibadah apa? Dia berzina. Dia melakukan satu dosa besar, mencuri misalnya. Wah langsung apa? Langsung ribut. Wah laknat dari mana-mana. Dicaci, dimaki, dihina. Baik. Tapi saat ada informasi bahwa ada orang beribadah kepada selain Allah, biasa saja. Terjadi. Itu konteksnya masih di lingkup apa? Tulab al-ilm. Para penuntut ilmu. Bagaimana di luar itu? Nah ini PR kita bersama ikhwatal iman, azakumullah. Bukan kemudian untuk apa? Saling menyalahkan. Tapi ini tugas dan kewajiban kita semua untuk membenahi hal tersebut. Poinnya, semakin jauh umat manusia dari beribadah kepada Allah, maka akan semakin jauh pula mereka dari agama Allah. Akan rusak semua ya. Rusak semua. Pasti rusak semua. Oke, jangan pernah coba-coba untuk memisahkan agama dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Itu paling penting. Baik. Ini tentang kehidupan sosial kehidupan bangsa Arab kala itu. Yang jelas kalau udah rusak itu pasti rusak sosialnya, pasti rusak politiknya, pasti rusak ekonominya, pasti. Baik. Adapun di luar Jazirah Arab ini sepertinya kita tidak perlu bahas secara terperinci. Yang pada intinya di sana nanti ada Yahudi, ada Nasrani, kemudian agama Hindu, Buddha itu ada ya di India. Kemudian di Sin ya waktu itu ya negeri-negeri yang besar kala itu ya Sin ya. Cina itu ada Confucius ya. Confucius ada apa nama itu ya. Ada 3 kalau salah di Cina itu. Jadi ada Taoisme yang menyembah ke hal-hal yang fiktif gitu. Khayalan. Kalau Confucius itu pada benda-benda yang terlihat gitu. Ada lagi yang satunya ya Buddha, Hindu Buddha itu juga masuk. Ada pula yang di antara mereka yang menyembah kepada arwah ya, roh leluhur. Itu dari dulu sudah ada memang. Dan saat ini pun masih dianut oleh sebahagian manusia dari sana. Ya, menyembah arwah. Baik. Khususnya roh-roh orang tuanya. Jadi kita juga sering temui gitu ya, bahwa setiap kali mereka punya satu hajat gitu ya, project dan sebagainya, mereka pergi dulu ke ruangan yang memang dikhususkan untuk dipajang foto orang tuanya, kakeknya, buyutnya, pokoknya moyangnya, kemudian dia sembah dulu, baru kemudian dia pergi. Itu ada dari dulu. Itu kondisinya. Jadi itu kondisi umat manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Coba bagaimana rusaknya. Jadi Islam ini datang bukan untuk merusak. Ingat, itu poin banget.
Termasuk syariat jihad itu tidak seperti yang dianggapkan ya, oleh orang-orang saat ini bahwa itu adalah apa? Perang gitu. Tidak. Yang identik merusak gitu. Tidak. Jadi nanti ada konsep-konsepnya, ada prinsip-prinsipnya, ada dhabitnya, ya, ada aturan mainnya, tidak sembarangan. Dan motivasi awalnya bukan apa? Merusak, tapi apa? Memperbaiki kondisi umat manusia yang mereka beribadah kepada selain Allah. Dalam kitab ini saya pernah baca itu ada tahapan-tahapannya. Dakwah pertama kali ya dakwah sirri. Dakwah sir. Selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Allah itu yang rajih ya, 3 tahun. Kemudian jahar. Kita sering dengarkan bahwa dakwah Rasulullah SAW itu ada dua tahapan kan? Dakwah sirriyah, dakwah jahriyah. Nah, yang jahriyah ini dibagi oleh beliau Syekh Madri Rizqullah itu jadi tiga tahapan. Jadi 3 tahapan. Saya bacakan saja sebentar. Masih ada waktu. Sampai jam berapa, Syekh? Kurang 15. Saya cukupkan sampai jam 5.53. Sampai jam 6 ya. Karena memang saya juga ada keperluan dan tidak bisa lanjut. Sampai lebih dari syuruk. Baik. Disebutkan di sini oleh Syekh Madri Rizqullah dalam pembahasan yang ke-20 di halaman ke-138, maratibud da'wati wa marahiluha. Yaqul di poin B-nya, marahilud da'wah khilal hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-marhalatul ula ad-da'wah sirran. Yang kedua, dakwah secara jahar. Tapi ada poinnya, al-kaf 'anil qital. Al-kaf 'anil qital. Tidak menganjurkan untuk jihad, berperang melawan kesyirikan. Marhalah yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dan memerangi orang yang mengawali perang. Kalau diserang baru kita melawan. Enggak diserang enggak. Baru kemudian setelah itu fase di mana melakukan penyerangan kepada orang-orang yang penyerangan. Jihad ya. Jihad melawan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya itu adalah dakwah. Tujuannya adalah dakwah ya, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu inti ataupun poin yang paling penting untuk kemaslahatan hidup umat manusia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Yang kita lihat dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, itu sekilas rekan-rekan ya tentang seberapa urgennya Islam itu untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan di masa itu. Di masa itu. Baik. Kita lompat dari pembahasan tersebut dan kita akan masuk di pembahasan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit, karena insyaallah secara lebih terperinci kita akan bahas insyaallah ya di pertemuan yang akan datang tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan sedikit apa yang beliau sebutkan di sini Syekh Madri Rizqullah dalam kitabnya As-Sirah Nabawiyah fi Dhawil Masadir Al-Asila. Yaqulu al-fasl al-awwal min al-maulid ila al-mab'ath, al-mabhath al-awwal nasab ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Informasi namanya insyaallah teman-teman bisa dapatkan dari banyak literatur ya. Tapi kita sebutkan di sini. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Qusay ini nanti kita yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia yang kemudian merebut kembali kekuasaan dari Khuza'ah. Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Nah, Fihr ini satu pendapat ya di antara para ulama al-sirah, dialah Quraisy.
dialah apa? Quraisy. Jadi mereka yang nasabnya sampai ke Fihr ibn Malik, dia adalah orang Quraisy. Dia adalah orang Quraisy. Tapi ada pendapat lain, Allah alam itu yang lebih kuat ya, bahwa Quraisy itu adalah An-Nadhr ibn Kinana. Jadi setelah Fihr ibn Malik ibn An-Nadhr ibn Kinana. An-Nadhr ibn Kinana dialah Quraisy. Jadi setiap orang yang nasabnya sampai ke An-Nadhr ibn Kinana dia orang Quraisy. Ya, jadi kita ulangi, Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan sampai ke Adnan. Adnan ini yang kemudian menjadi patokan Arab Adnaniyah. Ada satu lagi namanya Arab Qahtaniyah yang sudah pernah kita singgung dulu. Atau dalam istilah yang lain ada Arab Aribah, Arab Musta'ribah, dan yang paling pertama dan sudah punah Arab Ba'idah. Walaupun istilah tersebut ya dirasa dinilai kurang tepat. Masa ada orang Arab menjadi Arab gitu? Kan susah. Tapi lebih tepatnya Allah alam kita sebut saja bahwa di sana ada Arab Adnani ya, ada Arab Qahtani ya. Baik. Jadi enggak ada istilah ini Arab asli, ini Arab KW, enggak ada. Arab KW gitu ya. Enggak ada ya. Tetap mereka orang Arab, tapi beda jalur nasabnya saja. Yang ini dari Adnan, yang ini dari Qahtan. Baik. Nah, adapun nasab setelah Adnan nanti kita akan sebutkan insyaallah ikhwatal iman a'azakumullah itu diperselisihkan oleh para ulama, dan bahkan para ulama ahli sirah menyebutkan tidak ada riwayat yang sahih terkait hal itu. Kalaupun misalnya ada yang menyebutkan nasab tersebut, maka itu bukan satu perkara yang bisa diyakini kebenarannya. Karena sekelas Rasulullah SAW saja menyebutkan nasab sampai Adnan, dan beliau mengatakan bahwa yang setelah itu kadzaba an-nasabun. Ya, para ahli nasab telah berdusta tentang nasab Adnan sampai kepada Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalamu. Demikian ikhwatal iman a'azakumullah selintas ya tentang nasab Rasulullah SAW, meskipun tidak semua kita baca. Intinya itulah nasab beliau alaihi salatu wassalam. Ada berapa tuh? Sampai ke Adnan. Berapa nama yang disebutkan? 20 ada? 21. Dihafal? Ayo, itu kan Nabi kita loh. Dihafal. Baik. Walaupun saya udah menghafal, lupa lagi gitu ya. Bingung juga ya. Baik. Ya mungkin karena belum begitu sempurna cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mestinya kita hafal ini, mestinya di luar kepala ini. Seperti kita menghafalkan Qul huwallahu ahad harusnya. Ada enggak program itu ya di sekolah ya? Baik, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ya. Jadi 21 ya. Bersama Nabi Muhammad SAW berarti 22. 21. Ya, 21. Benar. Ahsan, barakallahu fiikum. Baik ikhwatal iman a'azakumullah, nafa'ani Allahu wa iyyakum bima qad ta'allamna. Kita cukupkan dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat yang baik untuk kemaslahatan hidup kita. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.